Ini menunjukkan betul-betul nol, nggak bisa dihapus ini. Ini betul-betul nol, masya Allah. Jadi nanti masnya ini pulang bangga, oh, betul-betul saya melihat sendiri ada orang nol total, ibu rumah tangga, punya anak 2, mikirin uang, mikirin istri, mikirin anak, lu bisa baca kit. Ini jadi motivasi. Jadi kan motivasi Anda, motivasi teman-teman. Terima kasih Mbak. Tapi kok lupa ya wallahu alam. Yang penting paham. Sekali lagi lupa tidak benar. Yang penting paham. Ulangi Mbak. Hadirun itu yang hadir 1. Kalau hadir 2 tinggal nambahin. Ayo. Atau yang hadir laki-laki 10 tambahin. Atau hadirina gitu loh Pak. Kalau yang hadir perempuan 3 ke atas atau betul, makanya ada Pak Kiai hadirin wahadirat. Pak Kiai pernah datang gitu. Yang terhormat hadirina itu diwakaf hadirin wahadirat. Gitu Pak. Paham enggak Wi? Mbak, tes terakhir langsung fiil. Tes terakhir langsung fiil, Mbak. 1 kali lagi. Bertiga langsung semuanya. Muslim, isim fi'il atau huruf? Dari mana tahu isim? Ada mu, terlalu lama enggak mas pusing nanti Pak. Mu, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Dari mana tahu kok mu'rab? Tidak ada di 50. Masukkan mu'rab, masuk kategori mana? Bener Pak, jangan pusing. Mufrad karena tidak ada gitu-gitu. Artinya muslim 1. Coba bahasa Arab kan muslim 2. Tambahin ayo. Atau nah 100. 3 ke atas laki-laki. Atau perempuan banyak. Atau ada nggak di sini kumpulan muslimat? Itu ada laki-lakinya nggak? Nggak ada. Kalau ada banci Mbak. Masa kumpulan muslimat ada muslimat itu perempuan semua Mbak. Kok kalau muslimin laki-laki semua. Ada muslimat kok laki-laki 1 namanya ya bencong itu. Paham ini Mbak? Cukup paham ini? Nomor 5 dan 9 tidak penting. Itu praktek dalam baca kitab. Anda menguasai ini sudah menguasai isim 80% di dunia. Kurang 20%. Berarti sudah lumayan. Langsung fi'il, habis fi'il baca kit, berani nggak terus? Start ini pusing nggak? Tanyakan dulu. Santai aja. Hari ini hari santai. Karena 3 hari. Kalau 2 hari saya nggak mau Mbak. Ngurusin jenengan nanti malah kasihan yang lain. Tapi karena 3 hari biarlah Anda sebagai motivator teman-teman. Ustadz ini gimana? Istirahat dulu 1/4 jam atau langsung main? Enggak. Duhur jam berapa? Jam 1. Duhur jam? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Atau setengah jam lagi duhur? Iya. Langsung tambah fi'il sampai duhur Pak ya, secukupnya. Nanti langsung berarti fi'il habis asar selesai fi'il, langsung habis asar pendalaman isim fi'il, besok pagi baca kitab. Ngeri nggak Pak? Tenang aja, baca kitab cukup 1 hari. Dah. Berani sudah ini, bismillahirrahmanirrahim, masukkan tuh tak ada. Ya Allah, masukkan saya Allah isim tak gitu udah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk gitu loh Pak. Ayo langsung ke fi'il sampai duhur. Dah. Buka bukunya fi'il halaman 10. Ini sudah ada berapa jam tadi Ustaz? 2 jam. Kurang. 2 jam. Kalau ini jelas gak pusing. Bertiga Mbak, jenengan ini hampir 2 jam. Pusing gak? Waduh kok pusing. Yang penting paham. Tapi paham Pak ya. Ini kalau pusing ditambah nggak materinya fiil atau istirahat? Nggak apa. Yang penting paham. Sekali lagi pusing Anda karena banyak materi yang 0 gitu loh. Jadi saya nggak menyalahkan Anda pusing gitu loh. Yang penting paham ini. Ayo pindah ke fiil. Mantap. Dari 1 hari baca kitab nanti udah. Buka fi'il halaman 10. 11, buka halaman 11.
Mbak Lia masih kerja? Ibu rumah tangga ya. Jangan pusing kalau ibu rumah tangga ini kan masih kerja. Artinya beliau masih ngajar, mikir anak didik, masih kerja Bu ya. Ya, jadi kan kalau ini pernah belajar nggak apa-apa. Pokoknya Bu Reni sama kalau Bu Lia gampang lah. Ada suaminya katanya gitu loh. Berarti tanggung jawab gitu loh. Bisa itu. Kalau bisa, coba tak mencoba itu aja. Mencoba itu nanti kalau nggak enak ya nulis di sini aja sambil duduk. Coba aja eksperimen Ustaz, coba. Wah mantap itu dah. Nanti dulu saya tak nulis ini dulu, nanti praktiknya dengan situ nanti. Mantap sudah. Ini sejarah saya nggak pernah namanya apa tuh namanya Ustaz? Apa namanya itu? Stilus apa? Stilus ya. Stilus artinya apa? Pen ini. Oh, pen sama stilus. Oh gitu ya. Nggak pernah ya ini. Dah biarin. Dah Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman apa? 10, ada 11 udah fiil. Tak tulis, langsung hafalkan Mbak, ini mantap ini. Nanti prakteknya di stilus nanti. Fiil ada 3. Ada namanya fiil madhi, istilah Mbak. Ada namanya fiil mudhari'. Ada namanya fiil amar. Amar itu perintah. Dah. Langsung Mbak hafalkan 1 menit Mbak. Mbak Reni. Fi'il ada 3. Fi'il apa? Mudhari', amar. Dah hafal? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il madhi ada 3 bentuk. Apa itu? Fa'ala di fathah semua. 2. Fa'ila fathah kasrah fathah. Ketiga, fa'ula fathah dhammah fathah. Ulangi Mbak. Fi'il madhi ada 3 bentuk, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mbak, artinya begini Mbak, saya bilang khusus Ustadz sekali lagi, jangan Anda menerangkan pada murid bahwasannya fi'il itu ada 2, mujarrad dan mazid. Mujarrad yaitu ada yang sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Pusing murid itu. Yang namanya rubai, khumasi, sudasi itu di dunia hanya 0,00001%. Ngapain memusingkan murid? Dakhroja, rubai, pusing, nggak penting itu, hanya 0,1%. Yang penting 3, artinya begini Mbak, daripada Anda pusing. Tulisan Arab, kata kerja mesti 3 huruf Mbak, pegang dulu. Duduk itu namanya kata dasar. Bahasa Arabnya sulasi gak penting. 3 huruf contoh. Duduk, jalasa. Memukul, doroba. Menolong, nah miliaran triliun. Saya ulangi, tulisan Arab 99,9% adalah 3 huruf. Paham ini? Namanya fi'il. Fi'il itu kata kerja. Mbak, saya tulis fi'il. Fi'il berarti kata kerja. Makanya ada istilah Mbak, ada istilah. Fa'ala ini namanya fa' fi'il. Paham? Ini namanya ain fi'il. Ini namanya, saya contohkan yang fa'ala yang dicontoh gini. Nasoro. Ini di fathah semua sama dengan fa'ala. Khasiba sama dengan fa'ila. Khasuna sama dengan fa'ula. Ini Mbak istilahnya istilah. Nasoro, nun namanya fa' fi'il, sod namanya ain, istilah saja istilah. Paham ya? Coba Mbak, kha namanya, sin namanya, ain fi'il, nun namanya, istilah saja istilah. Paham? Walhasil ada 3 huruf. Nah Mbak, kalau ada tulisan Arab 3 huruf kok di fathah semua, itu namanya madhi. Atau fathah kasrah fathah, itu mesti madhi. Atau fathah dhammah fathah, itu mesti madhi. Paham? Hanya 3 harokatnya. Dah. Contoh,
Nun sotro saya buka di kamus namanya menolong. Hak sin ba saya buka di kamus namanya hitung, muhasabah menghitung. Hak sin nun artinya bagus. Mbak bertiga langsung, ini bertiga aja, yang lain tidak penting. Mbak bertiga mbak. Fi'il madinya nolong apa mbak? Ulang, lihat. Fi'il madinya menolong apa mbak? Menolong loh, sudah satu Allahu Akbar. Fi'il madinya menolong apa mbak? Nasoro gitu loh. Masa gak bisa jawab? Ulangi yang ketiga. Ini pertanyaan saya itu penting, mengandung tujuan itu loh Pak. Mohon maaf, mengandung ulangi. Fi'il madinya menghitung apa mbak? Fi'il madinya bagus apa mbak? Coba mbak, fi'il madi itu apa harokatnya tadi? Fathah semua, fathah kasroh fathah, fathah doh. Yang berubah-ubah yang mana mbak? Yang tengah namanya ain fi'il. Ada yang di fathah, ada yang di kasroh, ada yang di dom. Nah, pertanyaannya mbak, saya ulangi mbak. Menolong fi'il madinya apa mbak? Menolong. Fi'il madinya apa? Nah, ini loh. Nasor, masa pusing? Ini saya khawatir, jadi saya khawatir kalau Anda pusing gitu loh. Ulang. Mbak, menolong fi'il madinya apa mbak? Coba mbak, menolong itu nasoro. Andai kata saya ikut yang kedua, saya harokati nasiro atau nasuro, boleh nggak? Kira-kira? Tidak boleh mbak, tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Menolong wajib di fathah, tidak boleh di kasroh, tidak boleh di dom. Contoh-contoh. Menghitung, bacanya apa mbak? Bolehkah dibaca khasubah atau khasabah? Tidak boleh. Bagus fi'il madinya apa mbak? Wajib dibaca khasuna, tidak boleh khasana, tidak boleh khasina, tidak boleh. Kalau di fathah malah isim nanti mbak, bukan fi'il. Namanya isim masdar. Nanti saya ulangi, wajib didom. Pertanyaannya, Pak, mengapa Pak kalau nasoro kok di fathah, kok tidak boleh kasroh, boleh domah? Menghitung wajib di kasroh, bagus wajib didom. Anda minta jawabannya nggak kira-kira mbak? Betul? Jangan pusing loh, saya terangkan loh. Betul? Berani? Mengapa nasoro kok di fathah tidak boleh di kasroh? Mengapa menghitung kok di kasroh? Mengapa bagus kok di domah? Jawab. Siapa ya? Jawabnya adalah besok. Apa Pak? Besok. Jangan sekarang, pusing nanti deh. Itu kelas pengarang, tapi tolong diingatkan saya besok, harus bisa. Panjenengan pulang harus bisa. Saya terangkan nanti. Dah? Jawabannya apa Mbak? Contoh tadi. Ada jim lam sin Mbak. Jim lam sin. Awas, mesti jangan pernah jawab. Tolong jawaban khusus Mbak Rahma aja. Jim lam sin. Fi'il madinya apa Mbak? Awas, ini Mbak Rahma jawab jalasa. Mbak, mengapa kamu fathah Mbak? Allah. Memang seperti itu. Salah. Mesti ada jawabannya. Tidak mungkin. Tadi loh. Jawabannya apa? Besok aja. Jangan mikir sekarang. Mesti ada jawabannya. Saya nanti yang menjawab. Tenang saja. Tapi kelas pengarang Mbak itu Mbak. Tapi tidak apa-apa 3 hari nanti 3 hari itu kelasnya pengarang, nggak main-main. Berarti saya bilang 3 hari sama dengan 4 tahun, subhanallah, nggak main-main. Udah paham ini? Paham ya Pak ya? Dah. Berarti jawabannya apa tadi? Perubahan tengah pada fi'il madi, jawabannya besok. Sekarang ini sangat penting Pak, sangat penting sekali. Tolong ditulis. Ini sangat penting. Berarti besok pagi harus hafal. Tulis Mbak di sini, Mbak. Bukunya langsung ditulis, ikuti saya. Kisi-kisi fi'il. Kisi-kisi, isi, cara mengisi, isi. 1. Bentuknya madhi. Apa jawabannya Mbak? Ada 3, yaitu apa tadi? Fa'ala. Kok fa'alu? Fa'ala, fa'ila. Nah itu jawabannya, paham ini? Kisi-kisi yang kedua. Perubahan ain madi. Ainnya madi dirubah-rubah, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dom. Apa jawabannya Mbak? Apa?
Besok itu aja pusing. Kisi-kisi yang kedua, perubahan ain madi fa'ala fa'ila fa'ula adalah besok. Paham ini sudah masuk? Dah. Sekarang yang ketiga. Bentuknya mudhari'. Hal sama itu sudah terjawab. Bentuknya mudhari' berarti sudah di halaman 11 sama. Sudah? Enggak saya tulis. Coba lihat halaman 11. Bentuknya mudhari' saya tulis. Bentuknya mudhari' ada 3. 1 2 3. Yaf'alu, yaf'ilu, terus yaf'ulu. Dah, bentuknya Mbak tulis berarti dijawab. Tadi bentuknya madi kan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Bentuknya mudhari' apa? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Paham ini? Dah. Sekarang kisi-kisi yang keempat. Cara membuat mudhari'. Hal 13. Tulis. Cara membuat fi'il mudhari' hal 13. Dah, sekalian Mbak halaman ini, halaman 11 ini. Mudhari' ditulis hal 13. Enggak yang atas nih. Itu, kecil hal 13. Mudhari'nya Mbak. Hal 13 itu. Dah, sekarang buka halaman 13. Dah. Yang namanya fi'il amar mesti kejadiannya pasti dari mudhari'. Itu kaidah. Fi'il mudhari' kejadiannya mesti dari madi. Jadi ini adalah asal. Madi itu asal. Kalau pernah mondok itu ada khilaf antara Basrah dan Kufah. Ada yang mengatakan yang asli madi, ada yang mengatakan yang asli itu adalah isim, tidak penting. Itu kelas pengarang. Walhasil, Mbak, fi'il madi itu dasar asli. Fi'il mudhari' membuatnya dari madi. Fi'il amar nanti membuatnya dari mudhari'. Udah masuk, sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya dalami. Coba lihat cara membuat fi'il mudhari'. Bacakan saya Mbak halaman 13. Cara membuat fi'il mudhari' yaitu fi'il mudhari' yaitu fi'il madi awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah namanya Anita atau Ana, itu terserah Anda. Tadi milih apa tadi? Anita aja. Jadi yang namanya fi'il mudhari' yaitu fi'il madi awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah anit. Anda coba lihat Anita, Mbak. Artinya, Mbak, ya di depan hanya contoh, Mbak. Bisa yaf'alu, naf'alu, taf'alu, af'alu boleh. Ya hanya contoh. Bisa yaf'ilu, naf'ilu, taf'ilu, af'ilu boleh. Ya hanya contoh. Yaf'ulu, naf'ulu, taf'ulu, af'ulu. Paham gak ini, Mbak? Depannya boleh, pokoknya di antara 4. Paham ini? Udah masuk ya? Jadi cara membuat fi'il mudhari' itu bagaimana? Fi'il madi awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah Anita. Paham? Sekarang kisi-kisi yang kelima. Kegunaan Anita adalah, tulis sekalian, tidak apa-apa. Kegunaan Anita adalah untuk mengetahui pelakunya. Sekarang ditulis. Gunanya Anita adalah untuk mengetahui pelakunya. Udah tulis saya di sini hal 13. Coba lihat halaman 13 tadi. Udah cukup halaman 13 tadi. Sudah saya tulis di situ. Anita berarti Anita untuk apa? Pelakunya. Coba. Kalau hamzah pelakunya adalah saya, Pak. Bahasa saya itu bahasa Arabnya ana. Makanya ini adalah simbol. Kalau dalam fisika apa namanya, Mbak, simbol H2O. H itu simbol dari hidrogen, O simbol dari oksigen. Contohnya gitu. Paham ini? Ana diambil hamzahnya sebagai simbol. Berarti ana artinya sah. Jadi kalau ada fi'il mudhari' kok depannya ada hamzah, berarti artinya pelakunya siapa? Saya. Kalau depannya kok nun, berarti pelakunya adalah kita. Makanya kita bahasa Arabnya adalah nahnu, saya ambil nunnya sebagai simbol. H2O. Yang jurusan fisika ada nggak ini? Nggak ada.
Biasanya anak-anak saya tes, anak-anak itu saya tes. Coba Bu jenengan nanti kasih aja sedikit aja jangan bahasa Inggris nggak apa-apa. Ini ada gelas kaca Pak. Saya kasih es batu. Saya kasih air. Saya tutup rapat, rapat. Lama-lama Mbak keluar namanya apa ini Mbak? Keluar apa namanya ini? Padahal rapat tidak rapat sekali. Embun itu timbulnya dari mana Mbak? Dari dalam. Bocor namanya Mbak. Mencair terus embun. Padahal tertutup rapat, nggak bisa mengembun, nggak bisa. Tertutup rapat, tapi tetap ada airnya, tetap ada. Walaupun rapat, angin nggak ada yang masuk, rapat sampai dilas. Mosok dari mana tulisan? Itu fisika, tidak penting lah, nanti aja. Yang penting Mbak ulangi Mbak. Kalau Anita itu hamzah menunjukkan saya, kalau nun menunjukkan kita, dah. Kalau ya itu saya tulis itu untuk menunjukkan siapa? Laki-laki 1, 2, 3 ke atas, khusus laki-laki yang goib itu tidak diajak bicara. Dah. Kalau tak ini bebas. Kalau tak itu untuk laki-laki 1, 2 tapi khusus yang hadir diajak bicara, atau perempuan baik hadir atau tidak. Baik hadir atau tidak. Contoh begini Mbak. Baik hadir atau contoh Mbak. Saya contohkan Z. Contohnya saja saya bilang. Saya contohkan aja. Fatimah itu perempuan Mbak. Fatimah pergi. Saya tulis pergi itu zahaba. Pergi itu zahaba. Saya buat Fatimah nadhabu. Saya kasih nun. Itu betul nggak Mbak? Tapi kalau ini terlalu lama jangan. Ini sekilas aja biar ini contoh untuk jenengan nanti. Kalau jenengan pasti paham. Salah Pak, karena Fatimah itu adalah tidak diajak perempuan yang tidak diajak bicara. Berarti berarti menggunakan tak gitu Pak, salah nun. Paham ini? Coba bahasa Arabnya. Saya pergi. Saya tulis ana nadhabu. Boleh enggak Pak? Nggak boleh, harusnya ana adzabu kasih hamzah. Itu paham nggak ini? Teman-teman, apakah kita semua akan jadi pergi? Hal itu apakah? Hal nahnu, apakah kita semua jadi pergi? Hal nahnu yadhabu ila Jawa. Boleh nggak Pak? Kita semua pergi. Ya, boleh nggak? Tidak boleh. Harusnya apa? Tidak penting ini, tidak penting. Yang penting Anda sedikit paham aja. Dah. Ulangi Mbak, gunanya apa Anita? Untuk mengetahui pelakunya. Kalau hamzah pelakunya, nggak usah ditulis kan ada bukunya tadi halaman 13. Saya. Kalau non pelakunya kita. Kalau ya pelakunya laki-laki yang goib, tidak diajak bicara. Kalau tak bebas malahan. Laki-laki. Nah, untuk ustadz yang lain ada nggak? Ada perempuan yang menggunakan ya? Ada. Apal nggak coba? Ulangi. Ayo bersama-sama. Suroni. Terus perempuan. Tansuroni. Menggunakan apa itu? Mengapa? Besok. Dah. Itu kelas pengarang Pak, jangan mikir Pak itu kelas besok, pokoknya hari terakhir itu kelas pengarang. Pokoknya Anda seorang kiai pulang insya Allah canggih sudah. Dah paham ini Pak? Sekarang kisi dulu jam berapa Ustaz? Jam 1:30. Sudah, jangan dihapus dulu, istirahat ya. Istirahat, kita sholat 1:30, masuknya jam berapa? Berani 1:30. Biasanya kalau di Jawa saya istirahat 1,5 jam, tidur, saya suruh tidur, tidak boleh main-main, harus tidur. Kalau memang nggak tidur lebih baik langsung jam 1:30 main, tidak apa-apa. Tidur nggak? Tidur siang? Nggak pernah, tapi nggak pusing ya. Terima kasih, canggih nih ya. Bu Rahma itu canggih udah, cerdas sekali. Putranya berapa? Oh baru 1, makanya belum lupa, ini kan 2 udah.
Kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Semoga Allah meridhoi. Jangan dihapus nih. Kita teruskan. Selesai fi'il subhanallah, berarti nanti asar baca kitab. Ngeri gak Pak Indah? Dah, kita alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ustaz, sepakati jam berapa kita ikut. Yang penting gak pusing gitu loh. Jadi setengah dua atau jam dua gimana? Setengah dua. Oke, setengah dua. Jadi mungkin setelah ini kita beri sholat berjamaah dulu. Di samping kiri ada musola. Di sana juga ada musola, cuman lebih besar biasanya buat peserta latihan. Lebih enak sini aja ya sebelah sini musolanya. Nanti setelah itu kita makan siang dulu di sini. Kalau ada yang mau pulang silahkan, tapi kayaknya yang menginap juga silahkan karena di sini ada kamar banyak dan daripada bolak-balik kalau misalnya mau per orangnya cuma 30.000 per minggu. Sudah dilengkapi AC, ya mengatil lah, mengatil hotel mengatil lah kalau dia bilang. Itu mungkin selanjutnya ini di saya katanya mungkin setelah ini saya tadi belum sempat nge-print absen, mungkin saya absen aja ya. Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Rijali, terus Ustaz Ahmad Hasanuddin, terus Ustaz Muhammad Amir Hamzah.